Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Dunia Dian Motovlog. Nah, setelah 3 bulan, akhirnya plat nomor Vespa saya keluar juga nih. Nah, jadi saya ingin cerita soal plat nomor nih. Jadi ceritanya, waktu pertama kali beli Vespa, itu saya nggak tahu tuh cara pasang plat nomornya gimana, terutama yang belakang ya. Karena dudukannya itu nggak kayak dudukan Vespa biasanya gitu. Ya karena dia kan modelnya kotak gitu ya, harusnya dapat dudukannya itu, yang itu harusnya buat plat luar negeri. Cari YouTube nggak ada, karena adanya untuk kalau kita mau pasang plat luar negeri gitu kan. Nah, ada sih orang kita kemudian bikin kayak gitu, tapi itu kan melanggar hukum gitu. Nah, lalu nggak ada ceritanya. Lalu ternyata saya tahu tuh cara masangnya begitu gitu, walaupun nggak pas banget. Nah, bagaimana caranya itu? Sekalian saja saya bikin tutorial ya teman-teman ya, biar teman-teman yang baru beli Vespa Matic itu tahu cara masangnya kayak gini gitu. Karena waktu itu saya cari tutorialnya nggak ada. Nah, cara masangnya itu kayak gini ya teman-teman. Kita lihat di video berikut ini. Kali ini kita akan ngasih tutorial bagaimana cara memasang plat nomor di Vespa Matic ya. Sebenarnya pasang plat nomor ngapain ada tutorialnya sih? Karena memang ternyata Vespa Matic ini itu berbeda dengan motor Jepangan ya, yang memang dudukan platnya itu ya sudah sesuai dengan plat Indonesia gitu, ada 2 dudukan gitu. Nah, sementara kalau di Vespa ini itu nggak ada dudukan yang 2 itu. Dudukannya itu ada lubang 3 di sini, ini sama sini gitu. Nah, karena itu platnya kan beda ya. Platnya itu kan modelnya model begini kalau di Eropa gitu. Nah, makanya kemudian memang dudukannya 3, lalu dikasih ini nih. Dikasih tempat plat ini. Nah, jadi kalau teman-teman dapat baru-baru Vespa biasanya dapat tempat plat ini ya. Nah, kemudian memang ada anak-anak Vespa Indonesia ya kemudian bikin plat sendiri yang bentuknya seperti ini, nggak seperti plat yang panjang itu. Nah, itu sebenarnya salah, dia nggak boleh pakai begitu teman-teman, akan ditilang polisi gitu. Nah, karena plat dudukannya kalau di Eropa begini ya dibentuk begini, lalu diklaim di pinggir-pinggirnya ini, bisa diklaim kemana aja gitu. Nah, sementara kalau plat Indonesia itu kan nggak seperti itu. Ini ada plat bekas ya, plat bekas motor saya kan beda kan. Nih bentuknya ini beda. Makanya kemudian kalau yang depan sih saya nggak bikin ya, karena yang depan itu bentuknya sama lah dengan motor Jepangan 2 dudukan, karena sebenarnya yang Eropa itu nggak dikasih plat depan ya. Nah, kalau di Indonesia itu dikasih sama Vespa Indonesianya ya, dudukannya kayak gitu. Nah, kalau yang belakang ini karena memang susah ya dibikin 2, karena spekbornya juga titik 2-nya di sini, kalau dipasang begini jelek. Ada juga yang kemudian dibikin variasi di sini, tapi saya nggak suka. Nah, di dudukan 2 di mana di sini juga nanti mentok ke lampu. Nah, akhirnya ya kita terpaksa nih harus pakai yang bawaan dari Vespanya ini. Nah, ini udah pasang ya, karena masangnya agak susah ini di sini. Udah dikasih baut, jadi tempat plat kotak yang bawaannya itu pasang aja. Nah, kalau nggak hilang atau nggak dapet, misal beli bekas gitu, itu ada kok dijual di online murah, dia harganya nggak mahal. Tapi ini perlu ada untuk bisa memasang plat di Vespa Matic ya. Nah, pertama pasangnya gampang sih, ini tinggal langsung, ini ada titik di sini, ada 3 titik di sini ya, udah langsung dibaut ke 3 titik itu. Nah, buat apa? Nanti buat ini nih, dudukan ini untuk plat bisa mengambil yang mana aja. Jadi akhirnya ketika ini dipasang itu banyak sekali dudukannya. Jadi mau pasang di mana, kalau mau pakai plat Eropa juga bisa dipasang di sini gitu kan, segini, atau yang plat bikinan sendiri. Tapi saya sarankan enggak, karena itu melanggar aturan ya, karena mengubah plat itu, menggeser nomornya aja nggak boleh, apalagi kemudian bentuknya diubah gitu. Jadi teman-teman ya kalau tetap mau pakai begitu biar misalnya kayak ini ya siap-siap ditilang aja gitu. Nah, tapi kalau saya memilih pakai plat yang ini aja, plat dari polisi aja gitu. Ini kuat banget nih. Ini sebagai dudukan nih kuat banget. Ini maaf nih, Vespanya habis kehujanan tadi malam tuh, banjir kehujanan jadi kotor semua. Nah, ini gini. Nah, saya
ngambilnya di dua ini. Nah, caranya ya seperti biasa, plat nomornya itu dilubangi pas di dua ini. Nah, bikin dua lubang begini. Ini plat bekas motor saya yang udah laku, plat begini. Nah, memang ini agak ini ya, agak ya begini, akhirnya lucu sih, agak lucu, tapi memang begitulah jadinya gitu, karena memang plat kita bentuknya begini. Nah, kalau mau dipasangin tempat plat ya bisa, tapi jadinya jadi lebih tebal ya. Lebih tebal dan lebih mungkin berisik karena banyak sekali kelempar-lemparnya. Kalau saya sih langsung platnya gini aja, ini lubangin. Nah, nanti kita pasang dengan kita pakai baut biasa aja yang segini nih. Nih, jangan lupa pasang ring ya untuk di belakangnya. Jadi awal-awal bingung tuh kalau pas baru beli dulu, ini masang platnya gimana ya, nggak ada lubang dua di bawah, kok kita pasang jadi jadi begini gitu kan. Lubang satu, masa satu, terus ada dua lubang di sini, yang ini ternyata ikatan buat spakbor kan. Kalau dipasang plat susah, selain itu juga dia cuma gigit di atasnya aja. Nah, ternyata saya cari juga nggak ada nih di YouTube, makanya saya bikin lah ini tutorial biar teman-teman yang bingung bagaimana cara pasang plat nomor di Vespa ini bisa tahu gitu. Nah, nanti ya sudah, berarti akhirnya ya di sini. Nah, ini sempat kemarin saya pakai plat sementara ya, karena plat nomor barunya baru turun setelah hampir 3 bulan ya. Vespa emang lama. Ini kemarin saya sementara pakai plat nomor motor saya yang satunya ya, buat jalan dekat-dekat aja, biar ada platnya gitu. Nah, terus ya udah cukup kuat. Jadi walaupun di sini ya, karena ininya nggak ini ya, saya sarankan sih nggak pakai tempat plat, jadi biar enteng. Jadi beban yang di sandang ini juga nggak begitu berat. Cuman ini ya minusnya, ini kalau misal udah pasang gini ya, ini jadinya seperti ini sih lebih. Nah, minusnya ininya kalau ke senggol dari sini ini suka meleot di sini nih. Nah, biar ada gambaran, kita pasang aja yang ini ya. Kita pasang yang ini, nanti biar kelihatan setelah dipasang tuh kayak gimana. Yuk kita pasang. Nah, ini kalau dipasang tuh kayak gini teman-teman. Ya nih dari belakang sih masih oke lah, masih oke, nggak terlalu gimana ya. Yang penting ya kalau secara look ya emang begini sih. Kalau mungkin mau yang clean gitu, ini dipotong begini ya. Kalau teman-teman clean dipotong, tapi masalahnya dudukannya di bawah sini, atau ininya di bawahin ya. Tapi yang kelihatan dari sini emang ya biarin gini aja lah. Ya gimana ya, karena memang desain Vespa ini untuk model Vespa Italia kotak sih gitu. Sementara kalau menyesuaikan pakai bikin plat belakangnya begini kan itu melanggar hukum gitu ya. Mungkin ini komprominya jadinya begini gitu. Nah, kalau terpasang itu ya kira-kira modelnya begini teman-teman. Ya, agak turun sedikit ya saya masangnya. Gini lah ini. Kayak gitu teman-teman. Jadi ya ini kalau ini ke senggol nggak kelindungi sama ini sih. Jadi ini kemarin ke senggol sempat melewat ke arah sini gitu. Nah, nggak kelindungin sama ini. Kalau mungkin bentuknya pas gitu mungkin melindungi. Nah, ini mungkin bisa dipikirkan nih, Vespa Indonesia kan katanya mau bangun pabrik di Indonesia juga gitu. Jadi nanti juga memikirkan untuk pasang kedudukan plat belakangnya gitu. Mungkin dibikin kayak motor Jepang atau kayak yang di depannya Vespa itu. Yang di depan itu kan plat nomornya emang udah disesuaikan, yang di dasinya itu kan udah disesuaikan untuk plat Indonesia gitu. Jadi pas gitu. Jadi nggak ada lebihan-lebihan ini. Jadi kan kayak gini nggak enak juga dilihatnya gitu. Nah, ya kira-kira kayak gitu nih teman-teman. Nah, yang terus ini bagus ya, dia ada lampunya juga di sini. Ini lampunya, ini di sini ada lampu, jadi platnya juga kelihatan. Menurut saya sih nggak mengganggu sih. Kalau menurut saya sih oke aja gitu. Jadi kelihatan, platnya kelihatan. Pertama, kedua nggak terlalu merusak penampilan. Tapi kalau mau yang model di plat di sini ya silahkan. Kan balik lagi, kalau saya justru kalau di sini yang model dipasang di sini itu mengganggu penampilan sih. Kalau saya lebih suka yang ini aja pakai dudukan. Jadi
Begitulah teman-teman, harus memasangnya emang harus masang dudukannya ini dulu dengan 3 titik tadi itu. Tadi belum karena udah terpasang nggak saya copot karena masangnya agak susah ya. Dudukannya ini kan bautnya nggak baut yang plus ya, jadi baut kotak terus diulurnya dari belakang, jadi masukinnya dikunci dari belakang ini. Nah paling tips aja gini, ini kan dia pasang baut ya, nih kalau baut di dudukan ini itu kena di step fakebore kalau terlalu panjang, jadi baut untuk plat nomornya kalau bisa yang agak pendek aja, soalnya kalau panjang yang kayak ini tadi itu mentok di fakebore atau nggak bisa masih mendelep tuh bahasa Inggris, nggak bisa masuk secara penuh gitu. Jadi di situ harus yang nggak terlalu panjang kalau beli baut. Nah kalau bautnya ya baut nomor berapa sih ini tadi itu segitulah gitu. Jadi gitu teman-teman. Jadi kayak gitu teman-teman, bagaimana cara memasang plat nomor di Vespa Matic ya. Nah kayak gitu teman-teman masangnya ya. Jadi sekarang teman-teman jadi bisa kan. Ya memang nggak seideal kalau platnya bentuknya kotak kayak yang bawaan Vespa itu. Tapi paling nggak harus itu. Jadi kuncinya adalah yang dikasih dealer tuh jangan sampai hilang. Kalau hilang bisa beli juga sih. Nah itu kuncinya untuk masang plat di Vespa Matic. Jadi kayak gitu aja nih teman-teman videonya kali ini ya. Seperti biasa jika bermanfaat dan merasa terbantu silahkan di like, silahkan di share ke sosial media teman-teman, ke semuanya. Siapa tahu ada yang nyari juga video yang seperti ini. Dan jangan lupa subscribe bagi teman-teman yang ingin berlangganan video-video di channel ini. Terima kasih telah menonton video di channel ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Saya Dian, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.